Halo semuanya. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas besar sistem basis data dengan studi kasus UMKM Jurnal Rasa, yaitu usaha rumahan cookies dan brownies. Fokus kami adalah merancang sistem pemesanan berbasis database yang dapat membantu proses pencatatan pesanan menjadi lebih rapi, efisien, dan terstruktur. Tugas ini dikerjakan oleh kelompok 5 yang terdiri dari saya, David Aprianto, lalu juga ada Andreas, ada Septia Rifka, dan juga ada Safira Mailinda Putri. Kami bekerja sama mulai dari analisis masalah, perancangan sistem, hingga penyusunan konsep basis data. Oke, kita mulai ke latar belakang. Kelompok kami memilih studi kasus UMKM Jurnal Rasa, yaitu usaha rumahan cookies dan brownies yang dijalankan oleh ibu dan anak dengan sistem penjualan PO atau pre-order. Saat ini seluruh pesanan dicatat secara manual melalui WhatsApp dan juga DM Instagram. Cara ini memang sederhana namun menimbulkan beberapa kendala dalam jangka panjang. Karena memang pencatatan masih manual, pemilik usaha sering mengalami kesulitan dalam melacak pesanan. Nah, riwayat order tidak tersimpan di satu tempat sehingga berisiko terjadi kesalahan pencatatan, data ganda, atau bahkan pesanan terlewat. Dengan membuat sistem basis data, proses input pesanan dapat distandarkan lebih cepat dan memudahkan pencarian informasi. Solusi ini menjadi langkah awal digitalisasi yang dapat membantu UMKM meningkatkan kerapihan dan produktivitas. Berdasarkan kondisi tersebut, kami mengidentifikasi beberapa masalah utama. Yang pertama, pencatatan pesanan masih bergantung pada chat dan catatan manual. Yang kedua, sulit mengetahui status pesanan, apakah masih diproses, sudah selesai, atau sudah diambil. Yang ketiga, belum adanya database terpusat untuk menyimpan data pelanggan dan pesanan. Yang keempat, risiko salah input, jumlah pesanan, varian, dan jadwal diambil. Dan yang terakhir, tidak ada sistem laporan otomatis. Oleh karena itu, dalam tujuan dari perancangan sistem ini adalah untuk membantu UMKM Jurnal Rasa dalam mengelola pesanan secara lebih sistematis. Sistem ini diharapkan mampu mencatat pesanan masuk dengan status tertentu, mempermudah pencarian data, serta menghasilkan laporan secara otomatis. Dengan adanya sistem basis data, data pelanggan dapat disistem secara terstruktur. Selain itu, data produk seperti harga dan varian juga tercatat dengan jelas. Sistem ini menjadi langkah awal digitalisasi UMKM agar lebih rapi, efisien, dan siap berkembang di masa depan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Andreas. Terima kasih. Kebutuhan fungsional. Sistem harus dapat menambah, mengubah, dan menghapus data produk. Artinya sistem ini harus bisa memungkinkan supaya admin atau pengguna mulai dari menambahkan produk baru, memperbarui informasi dari produknya, hingga menghapus produk yang sudah tidak dijual supaya data tetap akurat. Kemudian mencatat data pelanggan. Sistem harus mampu menyimpan data pelanggan seperti nama, nomor telepon, dan alamat supaya memudahkan pencatatan transaksi serta pelayanan kepada pelanggan. Kemudian, mencatat pesanan baru. Setiap pesanan yang masuk harus dapat dicatat oleh sistem supaya proses penjualan, pengecekan pesanan, dan pelaporan dapat dilakukan dengan lebih terstruktur. Kemudian menjadi dasar sistem digital UMKM di masa depan. Artinya sistem harus dirancang sebagai fondasi awal untuk digitalisasi UMKM supaya dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan bisnis di masa yang akan mendatang. Kemudian kebutuhan non fungsional. Yang pertama, sistem mudah digunakan atau user friendly. Artinya sistem harus memiliki tampilan yang sederhana dan mudah dipahami supaya pengguna tidak mengalami kesulitan saat menggunakannya. Kemudian yang kedua, database harus mudah diperbarui. Artinya
Artinya struktur database dibuat sefleksibel mungkin supaya mudah dilakukan perubahan atau penambahan pada data produk. Kemudian yang ketiga, respon cepat saat akses data. Artinya sistem diharapkan dapat menampilkan dan memproses data dengan cepat sehingga tidak menghambat aktivitas dari pengguna. Kemudian yang keempat, data aman dari duplikasi dan kesalahan input. Artinya sistem harus memiliki pengamanan data untuk mencegah data yang ganda dan meminimalkan kesalahan saat proses input. Kemudian yang kelima, fleksibel jika nanti ingin dikembangkan jadi aplikasi web. Artinya sistem harus bisa dirancang supaya dapat dengan mudah dikembangkan ke bentuk aplikasi web di masa depan, sesuai dengan pengembangan teknologi dan kebutuhan pengguna. Kemudian aktor atau pengguna sistem. Karena UMKM hanya terdiri dari dua orang. Yang pertama itu admin atau pemilik usaha. Yang pertama itu input produk. Input produk ini memasukkan dan mengelola data produk yang dijual. Kemudian input pesanan, yaitu mencatat pesanan yang masuk dari pelanggan. Kemudian melihat laporan ini seperti data penjualan dan pesanan untuk membantu pengambilan keputusan pada usaha. Kemudian customer, dan pada sistem ini hanya sebagai data penerima pesanan, artinya di mana data customer itu dicatat oleh admin sebagai informasi pelanggan, bukan sebagai akun pengguna sistem. Itu skenario penggunaan sistem di jurnal rasa. Yang pertama, pelanggan melakukan pemesanan cookies atau brownies via chat ataupun DM Instagram. Yang kedua, data pelanggan dan transaksi pembelian disimpan ke dalam sistem. Yang ketiga, sistem mencatat produk, jumlah, dan total harga. Yang keempat, sistem mencatat metode pembayaran dan status pembayaran, lunas ataupun belum lunas. Yang kelima, sistem mencatat produk, jumlah, dan total harga. Yang keenam, sistem mencatat metode dan status pengiriman. Yang ketujuh, admin dapat melihat riwayat transaksi dan laporan penjualan. Oke, di sini saya akan membuat draft dari IRD-nya. Yang pertama kita masukin entitasnya. Entitasnya itu pelanggan. Nah, pelanggan ini dia sebagai objek yang digunakan untuk menyimpan data pelanggan. Dan entitas ini mempunyai 4 atribut. Yang pertama itu ada ID pelanggan. Nah, ID pelanggan ini dia sebagai primary key atau identitas unik. Nah, kemudian atribut yang kedua itu ada nama pelanggan. Nah, ini untuk pencatatan nama lengkap dari customer atau pelanggannya. Kemudian atribut yang ketiga itu ada nomor telepon. Nah, nomor telepon ini bisa nomor WA atau nomor HP. Kemudian yang terakhir ada atribut alamat. Nah, atribut alamat ini dipakai untuk pengiriman dari produknya, untuk COD dari produknya, dan untuk catatan dari lokasinya. Nah, kemudian kita buat garis yang menghubungkan entitas ke atributnya. IRD ini menggambarkan sistem penjualan yang digunakan untuk mengelola data pelanggan, transaksi, hingga proses pembayaran dan pengiriman. Pada IRD ini terdapat 7 entitas utama, yaitu pelanggan, transaksi pembelian, produk, kategori, detail transaksi pembelian, pengiriman, serta pembayaran. Proses pada
Sistem ini dimulai dari pelanggan yang melakukan transaksi pembelian. Setiap pelanggan dapat melakukan lebih dari satu transaksi. Namun satu transaksi pembelian hanya dilakukan oleh satu pelanggan saja. Transaksi pembelian menyimpan informasi penting seperti tanggal transaksi, identitas pelanggan yang melakukan transaksi tersebut. Setiap transaksi pembelian akan diproses melalui satu pembayaran. Entitas pembayaran mencatat metode pembayaran yang digunakan, tanggal pembayaran, total pembayaran, serta status pembayaran. Selain itu, setiap transaksi pembelian juga akan dikirim melalui satu pengiriman. Entitas pengiriman ini berisi informasi mengenai metode pengiriman, tanggal pengiriman, dan biaya pengiriman. Transaksi pembelian terdiri dari beberapa detail transaksi pembelian. Entitas detail transaksi pembelian ini berfungsi untuk mencatat produk apa saja yang dibeli dalam satu transaksi, jumlah pembelian setiap produk, serta total harga dari masing-masing produk. Dengan adanya detail transaksi, sistem dapat mengelola transaksi yang berisi lebih dari satu produk dengan lebih terstruktur. Produk yang tersedia dalam sistem dikelompokkan ke dalam kategori. Setiap produk hanya termasuk ke dalam satu kategori saja, sedangkan satu kategori dapat memiliki banyak produk. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan pengelolaan data produk serta pencarian produk berdasarkan kategori tertentu. Secara keseluruhan, ERD ini menunjukkan alur data penjualan yang terintegrasi mulai dari pelanggan melakukan transaksi, proses pembayaran, dan pengiriman, hingga pencatatan detail produk yang dibeli, sehingga sistem dapat mendukung proses penjualan secara efektif dan terstruktur. Dan atribut. Entitas pertama, pelanggan, memiliki atribut 1. ID pelanggan sebagai primary key, 2. Nama pelanggan, 3. Nomor telepon, 4. Alamat. Entitas kedua, transaksi pembelian, memiliki atribut 1. ID transaksi sebagai primary key, 2. ID pelanggan sebagai foreign key, 3. Tanggal transaksi. Entitas ketiga, produk, memiliki atribut 1. ID produk sebagai primary key, 2. Nama produk, 3. ID kategori sebagai foreign key, 4. Harga. Entitas keempat, kategori, memiliki atribut 1. ID kategori sebagai primary key, 2. Nama kategori. Entitas kelima, detail transaksi pembelian, memiliki atribut 1. ID detail transaksi sebagai primary key, 2. ID transaksi sebagai foreign key, 3. ID produk sebagai foreign key, 4. Jumlah, 5. Total harga. Entitas keenam, pengiriman, memiliki atribut 1. ID pengiriman sebagai primary key, 2. ID transaksi sebagai foreign key, ketiga, metode pengiriman, keempat, tanggal pengiriman, 5. Biaya pengiriman. Entitas yang ketujuh yaitu pembayaran, memiliki atribut 1. ID pembayaran sebagai primary key, kedua, ID transaksi sebagai foreign key, 3. Metode pembayaran, 4. Tanggal pembayaran, 5. Total bayar, dan 6. Status pembayaran. Di sini ada
Penjelasan tabel relation model. Tabel relation model itu ada tabel pertamanya, tabel pelanggan. Tabel pelanggan menyimpan data identitas pelanggan yang atributnya terdiri dari ID pelanggan sebagai primary key, nama pelanggan, nomor telepon, dan alamat. Tabel yang kedua yaitu transaksi pembelian. Transaksi pembelian mencatat setiap transaksi yang dilakukan oleh pelanggan. Atributnya terdiri dari ID transaksi pembelian sebagai primary key. Yang kedua, ada ID pelanggan. ID pelanggan itu sebagai foreign key dan tanggal transaksi. Nah, selanjutnya ada tabel produk. Tabel produk ini menyimpan data barang yang dijual. Atributnya terdiri dari ID produk sebagai primary key, ID kategori sebagai foreign key, nama produk, harga, dan kategori. Nah, tabel kategori mengelompokkan produk berdasarkan jenisnya. Atributnya terdiri dari ID kategori sebagai primary key, terus ada nama kategori. Tabel detail transaksi pembelian. Tabel ini menyimpan rincian produk apa saja yang dibeli dalam satu transaksi. Atributnya yaitu ID detail transaksi sebagai primary key, ID transaksi sebagai foreign key, ID produk sebagai foreign key, jumlah, dan total harga. Selanjutnya ada tabel pembayaran, mencatat informasi pembayaran transaksi. Atributnya ID pembayaran sebagai primary key, ID transaksi sebagai foreign key, metode pembayaran, tanggal pembayaran, total pembayaran, status pembayaran. Tabel yang terakhir yaitu tabel pengiriman, mencatat proses pengiriman barang. Atributnya ada ID pengiriman sebagai primary key, ID transaksi sebagai foreign key, metode pengiriman, tanggal pengiriman, dan biaya pengiriman. Nah, jadi di tabel-tabel ini tuh ada hubungannya atau ada relasinya. Jelasan relasi antar tabel. Tabel pertama yaitu tabel pelanggan berelasi dengan tabel transaksi pembelian dan relasinya yaitu one to many, di mana satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi, namun satu transaksi hanya milik satu pelanggan. Tabel selanjutnya, tabel transaksi pembelian dengan berelasi dengan tabel detail transaksi, relasinya one to many, di mana satu transaksi dapat memiliki banyak detail transaksi, namun satu detail transaksi hanya untuk satu transaksi. Selanjutnya, tabel produk berelasi dengan produk detail transaksi, relasinya one to many. Satu produk biasanya bisa muncul di banyak transaksi, tapi satu detail transaksi hanya mengacu ke satu produk. Selanjutnya tabel kategori dengan tabel produk berelasi, yaitu relasinya one to many. Satu kategori memiliki banyak produk, tapi satu produk hanya masuk ke satu kategori. Selanjutnya tabel transaksi dengan berelasi dengan tabel pembayaran dan relasinya yaitu one to one, di mana satu transaksi memiliki satu pembayaran dan satu pembayaran hanya untuk satu transaksi. Selanjutnya ada tabel transaksi dan berelasi dengan tabel pengiriman, di mana relasinya yaitu one to one. Satu transaksi memiliki satu data pengiriman dan satu pengiriman hanya untuk satu transaksi. Jadi karena udah dibuat untuk database-nya, jadi sekarang kita coba lihat untuk tabel apa aja sih yang udah kita buat gitu ya. Caranya itu adalah show tables. Kita enter. Di sini akan muncul ada 7 tabel yang udah kita buat. Yaitu ada detail transaksi pembelian, ada kategori, ada pelanggan,
Ada pembayaran, pengiriman, produk, dan transaksi pembelian. Kalau misalkan kita mau lihat ya di tabel kategori gitu. Misalkan isinya ada apa aja sih gitu. Nah, itu kita bisa pakai formula DEX kategori. Bentar. Nah, jadi di kategori itu fieldnya ada apa aja, yaitu ada ID kategori, nama kategori. Di sini juga ada tipenya apa aja. Oke, setelah tadi kita buat, di sini ada contohnya untuk create database. Ini ada query-nya. Lalu di sini ada create table, juga ini bisa jelas query-nya apa aja. Lalu di sini ada apa ya, cara masukin data transaksi. Kalau misalkan contoh di sini adalah cara masukin data produk. Jadi query-nya itu bisa insert to product. Nah, kita bisa tulis ID underscore produk, terus ada ID lainnya juga. Nah, ini hasil dari produk yang udah di-input. Lalu di sini juga ada tentang untuk show tables. Kita di sini bikin jadi ada 7 tablesnya. Lanjut, di sini ada tampilan isi table ya. Jadi kan tadi ada 7 table. Jadi tabelnya itu ada tabel pelanggan, ada tabel produk, ada tabel kategori, tabel transaksi pembelian, tabel detail transaksi pembelian, tabel pembayaran, dan tabel pengiriman. Nah, ini adalah hasil insert data atau cara apa ya? Cara masukin datanya. Ini ada data produk, ada data kategori, sama ada data transaksi pembelian. Kesimpulan dari perancangan sistem ini adalah perancangan sistem basis data pada UMKM Jurnal Rasa merupakan langkah strategis untuk mentransformasi proses bisnis yang sebelumnya bersifat manual menjadi terdigitalisasi. Dengan mengintegrasikan data pelanggan, produk, dan transaksi ke dalam satu basis data terpusat, sistem ini berhasil mengatasi masalah utama berupa ketidakaturan pencatatan pesanan yang sebelumnya hanya mengandalkan riwayat pesan di WhatsApp atau Instagram. Melalui standarisasi input data, resiko kesalahan seperti duplikasi data, kesalahan jumlah pesanan, maupun tidak teraturan jadwal pengambilan dapat diminimalisir secara signifikan. Selain itu, ketersediaan informasi yang terstruktur mempermudah admin dalam memantau status pembayaran dan pengiriman secara real-time, serta mempercepat proses pembuatan laporan penjualan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih akurat. Secara keseluruhan, sistem ini tidak hanya meningkatkan produktivitas operasional UMKM saat ini, tetapi juga menjadi fondasi teknis yang kuat untuk pengembangan aplikasi bisnis yang lebih kompleks di masa depan. Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.